Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal ya, selamat malam. Salam kenal juga ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hertawan. Saya ini mungkin memasuki tahun kedua ya, saya mengajar di paket C Taiwan ini untuk pelajaran sosiologi. Jadi pada malam hari ini kita akan mulai pelajaran untuk semester 3. Semester 3 berarti kalau dilihat di bukunya Pendidikan Nasional, Depdikbud itu, Depdiknas, itu itu kelas 11 ya. Kelas 11 itu kelas 2 SMA. Oke, jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin saya cek dulu teman-teman udah download modulnya belum? Ini kan kemarin Pak Faisal Fahmi sudah mengupload di grup ya. Jadi Pak Faisal Fahmi sudah mengupload di grup materi pelajaran yang sudah dikirimkan di grup Facebook, tinggal di download kemudian dipelajari, dibaca bersama-sama. Jadi itu. Jadi teman-teman bisa pelajari. Oh, grup mana ya? Oh iya beda ya, maaf salah. Oh belum ada ya. Baiklah kalau belum ada, besok mungkin akan saya upload. Besok deh ya. Salah grup, soalnya saya baru ikut grup pakai angkatan 3 itu baru hari ini ya. Jadi mungkin saya baru lihat yang diupload Pak Faisal Fahmi itu angkatan 2 atau angkatan 1 gitu ya. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa, nanti saya akan uploadkan materinya. Tapi sebelum itu saya tanya kemarin pada saat pertemuan tatap muka ada handover modul nggak? Artinya dari pengurus ke teman-teman sudah terima bukunya, modulnya? Ada yang sudah terima modulnya belum? Belum ada yang terima ya? Oke, kalau belum ada yang terima, nggak apa-apa. Nanti sementara ya kita pelajari dari materi PPT yang saya sudah buat ini, dari presentasi yang saya sudah buat. Dan teman-teman juga kalau mau belajar sendiri bisa melihat dengan arsip yang ada di YouTube untuk angkatan 2 dan angkatan 1 yang sudah saya buat. Jadi selama kurang lebih 2 tahun saya mengajar di paket C Taiwan, saya hampir selalu mengupload semua materi pertemuan setiap minggu. Jadi setiap minggu kita ada pertemuan, itu kan direkam dan hasil rekamannya itu selalu saya update di YouTube. Jadi teman-teman bisa cari di YouTube itu yang diupload oleh pengurus paket C Taiwan. Jadi itu ada semua materi kelas 1 dan kelas 2. Jadi semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Itu ada 4 semester yang sudah saya upload terkait dengan materi pembelajaran sosiologi ya. Oke, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau teman-teman belum mendapatkan modul dari pengurus, teman-teman bisa melihat link YouTube dari paket C Taiwan untuk pelajaran sosiologi yang sebelum-sebelumnya dari angkatan sebelumnya. Itu juga sama, karena materinya sama sosiologi, jadi semuanya bisa dipelajari. Oke, itu dulu pengantarnya dari saya. Ada pertanyaan tidak? Jelas? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, untuk yang kelas 3 semuanya juga harusnya materinya diupload. Jadi untuk paket C Taiwan ini standarnya adalah setiap pertemuan itu direkam dan hasil rekamannya diupload di YouTube. Ya. Artinya bisa dicari di YouTube, bisa dicari, jadi bisa dilihat materi kelas 2, kelas 3. Prinsipnya asal teman-teman punya waktu untuk belajar,
ya bisa online, ya dibuka-buka aja YouTube-nya, didengerin, karena di sana banyak materinya. Jadi kemarin kan dari hasil pertemuan hari Minggu kemarin tatap muka kan udah diinfokan bahwa teman-teman akan segera ujian. Jadi kalau yang ingin ikut ujian kan berarti harus siap materi dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Nah, dan sosiologi adalah salah satu materi yang akan di ujian nasional ya. Sosiologi adalah salah satu mata pelajaran yang ikut dalam ujian nasional. Jadi kayak matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada beberapa, kurang lebih ada 8 pelajaran inti yang di ujian nasional kan ya, dan sosiologi termasuk salah satu diantaranya. Karena itu teman-teman harus bisa mengikutinya dengan baik. Oke, untuk yang masih kerja nggak apa-apa, yang masih izin nggak apa-apa, ya ini udah biasa. Ya biasa, makanya kita adakan YouTube juga salah satunya ya, karena teman-teman ini kan kesulitan waktunya, akhirnya dimanfaatkanlah teknologi ada YouTube. Jadi kapan ada waktu luang bisa belajar di sana. Oke, kita lanjutkan atau masih mau nunggu temennya lagi? 2 menit lagi ya? 2 menit lagi, tunggu. Atau kita langsung? Lanjut aja ya. Oke, lanjut. Oke, kalau kita lanjut. Nah, ini garis besarnya. Jadi ini adalah materi kelas, salah ini, saya harus edit dulu nih. Bukan kelas 10 ya, kelas 11 ini. Sorry. Nah, jadi sosiologi untuk kelas 11 itu di buku modul yang saya terima yang digunakan. Jadi penerbit Arya Duta itu yang saya dapatkan dari pengurus. Itu bab 1 berisi tentang struktur diferensiasi dan stratifikasi sosial. Kemudian bab 2 itu konflik dan integrasi sosial. Bab 3 itu mobilitas sosial. Dan bab 4 yaitu konsekuensi dari bentuk-bentuk struktur sosial. Ya. Ini semua akan diselesaikan dalam waktu, ya pokoknya ini materi semester 3. Semester 3 dan semester 4. Artinya bab 1 dan maaf. Bab 1 dan bab 2 ini dibahas di semester 1, maksudnya semester 3, dan bab 3 dan 4 itu dibahas di semester 4. Jadi materinya dibagi 2 untuk kelas 11 ini. Biasanya saya akan begitu. Jadi bab 1 bab 2 akan sampai UAS, kemudian bab 3 bab 4 pada saat kenaikan kelas. Jadi ya intinya semua juga akan diujikan ya. Tapi kita optimalkan waktu yang kita punya supaya kita bisa mendapatkan pelajaran yang optimal dari sini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan ini materinya ya, garis besarnya selama kurang lebih. Suaranya kurang jelas ya? Oke, sebentar. Ada yang masih merasa kurang jelas? Apa kurang jelas? Tuh, ada yang bilang jelas banget, ada yang bilang kurang jelas. Itu yang kurang jelas itu mungkin koneksinya jelek kali ya. Oh, kurang keras. Tuh, yang itu bilang, oh volumenya komputernya dikerasin udah maksimum belum? Volume komputernya yang di sana udah di volume belum ya? Volumenya udah di volume kan belum? Oke, baiklah, saya udah 46. Ini udah keras banget. Oh ya. Iya, oke. Oke ya. Jadi ini ya materi pelajaran kita selama kurang lebih di kelas 11 ini kita akan membahas ini bab 1 sampai bab 4. Intinya ini adalah materi yang akan dipelajari selama di kelas 11.
Oh, nggak ada gambarnya ya. Loh, oh nggak ada gambarnya. Oh, kalau yang nggak ada gambarnya, coba dicek untuk status flashnya ya. Sebelumnya bisa kan, ikut kelas yang lain bisa. Kalau ikut kelas yang lain bisa, artinya di sini pun bisa ya. Kalau sebelum-sebelumnya tadi malam sudah bisa, eh, harusnya malam ini juga bisa. Ya, kalau sebelum-sebelumnya bisa, harusnya malam ini juga bisa. Harusnya tidak ada masalah ya. Oke ya. Jadi ini teman-teman perhatikan lagi bahwa selama 1 tahun kita belajar sosiologi untuk kelas 2 ini atau kelas 11 ini, itu mulai dari bab 1 tentang struktur, diferensiasi, dan stratifikasi sosial, bab 2 berkaitan dengan konflik dan integrasi sosial, dan bab 3 berkait dengan mobilitas sosial. Dan yang keempat adalah konsekuensi bentuk-bentuk struktur sosial. Oke, yang baru datang, waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau datang. Terima kasih yang sudah datang. Oke, silakan langsung bergabung aja dengan teman-temannya yang sudah masuk duluan ya. Saya belum mulai materinya, saya hanya baru menunjukkan silabusnya. Jadi selama setahun ke depan ini pelajaran sosiologi berisi apa saja, yaitu bisa dilihat di monitor ya teman-teman. Di layar monitor teman-teman sudah kelihatan ya. Kelihatan semua nggak itu? Ada tulisannya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ada ya? Oke, ada ya. Jadi ini sekali lagi bab 1, bab 2 itu mungkin nanti coba saya kasih keterangan di bawahnya ya. Ya, ini keterangannya ya. Bab 1 dan bab 2 dituntaskan di semester 3, bab 3 dan bab 4 di semester 4. Jadi keseluruhan materi ini akan dipelajari selama eh, teman-teman belajar eh, sosiologi untuk materi pelajaran sosiologi untuk kelas 11 ini. Ya. Dari materinya ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak dari materi yang ada ini? Tidak ada. Teman-teman sudah bisa lihat monitornya? Ada pertanyaan tidak? Belum ya? Iya, belum dibahas. Memang maksud saya dari secara garis besar ini kira-kira teman-teman sudah paham, sudah bisa ada gambaran, sudah tahu kira-kira seperti apa yang akan kita pelajari. Dari syukur-syukur teman-teman bisa membaca buku, membaca berita, membaca apapun, nanti bisa lihat lagi di sini ya. Kita bisa diskusikan di sini. Oke, sambil sambil belajar kita lanjutkan ya. Ya, selamat malam yang baru datang. Untuk yang baru datang, mari kita hiburan dulu. Silakan teman-teman perhatikan layarnya ya. Yang sudah ada, perhatikan layarnya. Coba dilihat monitornya, perhatikan. Sudah belum ya? Kosong. Belum mulai ya? Oh, oke. Silakan coba dilihat monitornya ya.
Oke ya. Yang belum flash playernya, yang belum ada flash playernya, kalau bisa diupdate dulu, diinstal dulu ya, karena kalau kita pakai Wizik itu harus pakai flash ya. Kalau pakai Wizik itu harus pakai flash, dan kalau bisa flashnya harus sering diupdate. Lah, kok ditinggal? Nggak, di off dulu, terus login lagi coba Mbak ya. Untuk yang belum keluar gambarnya coba log off dulu ya. Nanti coba masuk lagi. Biasanya begitu, dari teman-teman yang angkatan lama pun biasanya seperti itu ya. Jadi karena mereka nggak bisa keluar, gambarnya nggak keluar, flashnya mungkin mereka coba log off dulu, kemudian login lagi. Nanti videonya bisa saya putar lagi, nggak apa-apa. Santai aja, videonya nanti bisa diputar lagi kok. Oke ya, sudah ya. Kalau belum jelas nanti bisa saya putar lagi ya. Jadi video ini tadi sudah menggambarkan tentang bab 1 yang kita bahas sekarang, itu adalah struktur diferensiasi dan stratifikasi sosial. Oke? Oke? Bisa dilihat videonya ya? Oke. Nanti saya putar lagi, gampang itu. Tenang aja. Sekarang kita lanjut dulu ke PowerPoint ya. Oke, di sini kita bahas bab 1 tentang paket C Taiwan ini. Kita mulai dengan struktur sosial. Nah, jadi ada struktur sosial, disebut juga tadi ada stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Jadi gini, stratifikasi sosial atau pelapisan sosial berarti penggolongan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara bertingkat-tingkat atau hierarkis, ya. Secara bertingkat-tingkat atau hierarkis. Jadi yang disebut hierarkis itu bertingkat. Jadi masyarakat sosial atau pelapisan sosial berarti penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kenapa kita harus mempelajari struktur sosial ini? Ya, karena dalam kehidupan kita akan melihat bagaimana masyarakat itu membentuk strukturnya, gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa struktur sosial adalah konsekuensi logis dari apa? Dari keturunan, dari kekayaan, dari kedudukan, dari pendidikan dan pekerjaan. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya begini. Ya, kalau kita yang paling simpel aja yang dari Jawa gitu kan. Di Indonesia lah, di Indonesia dari Jawa. Di Jawa itu ada Yogyakarta, ada Surakarta atau Solo. Nah, itu ada keturunan rajanya, Sultan, ya kan? Sultan Hamengkubuwono. Nah, itu kan ada raja-rajanya. Nah, itu ada keturunan. Nah, struktur sosial itu karena keturunan raja, maka raja pun itu terbentuk karena apa? Karena menggolongkan warga masyarakat bertingkat-tingkat kan. Ini ada bangsawan, ini raja, ini rakyat biasa, ya kan? Itu dari keturunan. Kedua, dari kekayaan. Nah, ini juga bisa dilihat ya di Indonesia. Orang yang punya kekayaan biasanya gaulnya sama orang kaya. Lain lah dengan orang yang biasa-biasa. Nah, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dari kedudukan. Dari kedudukan apa misalnya ya?
Ya, contohnya Pak Lurah, Pak Camat, itu karena kedudukan kan. Pak Gubernur itu kedudukan, jabatan. Itu bisa jadi terbentuklah struktur sosial bahwa ya, ini golongan misalnya guru, ya kan. Kalau ini golongan apa namanya pendidik, ini golongan buruh, ya kan. Ini golongan pengusaha. Nah, itu karena kedudukan, otomatis akan terbentuk struktur sosial bertingkat-tingkat. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan itu jelas akan merubah struktur sosial. Anak sekolahan dengan yang nggak sekolahan katanya berbeda. Ya itu emang kenyataan bahwa orang ya kalau kita bahas secara agama ya kalau dalam Islam itu orang yang berilmu Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Itu dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Jadi wajar kalau ada perbedaan struktur sosial karena dari agama pun mengakui bahwa orang yang berpendidikan, orang yang berilmu itu akan tinggi derajatnya, ya kan? Nah, seperti itu. Berikutnya juga dari pekerjaan. Orang yang nganggur, nggak punya kerjaan, dengan orang yang punya bekerja itu jelas lain di masyarakat. Itu kan pasti jelas bertingkat-tingkat. Bahkan pekerjaan pun ada tingkatannya, ada pekerjaan yang banyak duitnya, ada pekerjaan yang duitnya sedikit. Nah, masyarakat juga akan melihat ya, jenis-jenis struktur sosial itu terbentuk karena seperti itu ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, coba kita putar lagi videonya ya. Ini videonya bisa kita putar lagi ya. Dari awal di sini disebutkan tadi ada beberapa klip ini yang menyebutkan tentang struktur sosial ini ya. Coba dilihat lagi. Ini teman-teman sudah bisa semua? Kalau yang sudah melihat, coba diperhatikan dengan baik. Tatanan atau susunan sosial kelompok sosial masyarakat. Unsur-unsur struktur sosial itu adalah individu. Jadi harus ada orang-orangnya. Ya, namanya sosial ya berarti kan gabungan individu. Jika tidak ada individu ya nggak bisa, ya kan? Yang kedua, unsur-unsur struktur sosial ini adanya interaksi. Jadi orang-orang ini harus saling berhubungan, saling berkomunikasi. Tanpa ada interaksi maka tidak akan ada struktur sosial. Kemudian struktur sosial itu muncul pada kelompok masyarakat berkaitan dengan kebudayaan. Ini dapat berubah dan berkembang. Kemudian apa fungsinya dari struktur sosial itu? Di sini ada fungsi identitas, ya, penegas identitas suatu kelompok. Fungsi kontrol, nah ini terputus ya. Oke, kita lanjut ke stratifikasi sosial. Ya, stratifikasi sosialnya seperti apa di sini? Pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Nah, itu tadi hierarkis. Dasar pembentukan pelapisan sosial. Jadi stratifikasi sosial itu kan pelapisan sosial. Itu bisa karena kekayaan, ya kan? Kemudian jabatan, kekuasaan. Kemudian status sosial di masyarakat, ya kan? Kemudian pendidikan, edukasi di sini. Nah, ini lanjut dengan diferensiasi sosial atau ketidaksamaan sosial adalah perbedaan warga masyarakat dalam bentuk golongan-golongan atau kelompok-kelompok. Ciri-ciri diferensiasinya apa? Itu ciri-ciri fisik dari ras, ciri sosial, dan ciri budaya. Kemudian macam-macam diferensiasi sosial. Kita lihat di sini contohnya dari ras, dari etnis, dari agama atau di Indonesia dikenal istilah SARA ya. Nah, selesai deh. Intinya seperti itu. Jadi kalau diperhatikan lagi, itu adalah garis besar cakupannya tentang materi struktur sosial ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, bentuk-bentuk stratifikasi sosial itu terjadi secara alamiah, yaitu selaras dengan pertumbuhan masyarakat. Yang kedua adalah terjadi secara disengaja dan direncanakan manusia, yaitu tadi
Contohnya apa? Nah, ini ada dua contohnya. Terjadi secara alamiah selaras dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya begini, untuk poin nomor 1 contohnya ya. Kalau di Jawa itu ada istilahnya babat alas, ya. Mengerti nggak maksudnya babat alas? Misalnya ada contohnya nih, babat alas nih. Ada dari suatu kampung ada 5 kepala keluarga atau 5 keluarga lah yang transmigrasi misalnya. Transmigrasi ke Kalimantan atau ke Papua, ke daerah yang kosong misalnya, ke tengah hutan. 5 keluarga ini akhirnya dalam satu wilayah kan, akhirnya anak si A menikah dengan anak si B, anak si C menikah dengan anak si D, keluar anaknya punya anak, punya anak. Dari 5 kepala keluarga yang asalnya tinggal di transmigrasi tersebut, pada akhirnya tumbuh masyarakat menjadi misalnya 50 kepala keluarga. Dari asalnya 5 keluarga jadi 50 kepala keluarga. Ya kan? Itu alami pertumbuhan masyarakat, dan secara otomatis nanti dari sini akan terbentuk stratifikasi sosial. Dari 5 kepala keluarga awal ini nantinya kan dianggap jadi sebagai ketua atau tokoh masyarakat. Kemudian dari 50 kepala keluarga ini memilih 5 orang di antara, 1 orang di antara 5 ketuanya ini sebagai yang membabat alas ini, itu diangkat misalnya jadi kepala desa, ya kan? Atau jadi RT-nya atau jadi RW-nya misalnya. Kalau 50 kepala keluarga misalnya dari 1 RT atau dari 1, karena ini di kampung, di pedalaman misalnya, jadi 50 kepala keluarga itu hanya 1 desa. Nah, itu secara otomatis akan terbentuk stratifikasi sosialnya. Ada 1 orang diangkat jadi kepala desa, maka dari itu nanti ada kebutuhan, ada 1 orang diangkat jadi tokoh guru misalnya, jadi pendidikan, butuh sekolah. Nanti ada 1 orang lagi nanti diangkat jadi apa, jadi ustadz misalnya, jadi tokoh agama. Nah, itu otomatis alamiah selaras dengan pertumbuhan masyarakat, ya. Begitu. Oke, jelas nggak? Oke, ngerti ya. Oke, yang kedua, contohnya stratifikasi sosial itu terjadi secara disengajakan, direncanakan manusia. Contohnya apa? Yaitu tadi lewat pendidikan misalnya. Kayak teman-teman sekarang ini ikut paket C karena ingin naik status sosialnya gitu, karena ingin naik status gajinya. Kalau di Indonesia lulusan SMP gajinya sekian, tapi lulusan SMA sekian. Nah, otomatis dengan menyengajakan daftar paket C dengan harapan setara SMA, itu nanti gajinya akan naik misalnya. Itu adalah contohnya stratifikasi sosialnya, direncanakan manusia, ya kan? Ya, merencanakan supaya naik status dong, nggak cuma lulusan SMP jadi lulusan SMA. Nah, itu contohnya bentuk stratifikasi sosial, ya, disengaja dan direncanakan oleh manusia, ya. Otomatis dengan pendidikan, misalnya golongan pendidikan rendah dengan golongan pendidikan tinggi, itu adalah contoh bentuk stratifikasi sosial. Oke, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Nah, ini banyak dibahas kalau di koran atau di berita-berita. Itu kan ada tuh, apalagi kayak di internet sekarang kan, ada kelas atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Ini ada salah tulisnya, harusnya ditulisnya middle class, bukan mid ke, ya. Salah ketik nih saya. Oke ya, middle class. Dan sifat kriteria ekonomi ini terbuka. Artinya apa? Artinya orang bisa saja dia naik kelas, atau bisa juga turun kelas. Dari kelas atas turun ke kelas menengah, atau dari kelas menengah naik ke kelas atas, atau dari kelas bawah naik ke kelas menengah. Contohnya bagaimana sifat kriteria ekonomi terbuka ini? Karena orang bisa saja dapat rezeki. Tiba-tiba kalau orang Taiwan nih contohnya, tiba-tiba dia menang lotre, asalnya dia kelas bawah, orang kere, karena menang lotre tiba-tiba dia ada jadi kelas atas, jadi banyak duit. Nah, kan itu contohnya ya, contohnya seperti itu. Oh, yang baru masuk suaranya nggak jelas ya. Teman-teman yang lain masih ada yang merasa suaranya nggak jelas,
Boleh komplain? Silahkan. Jelas tuh. Jelas ya. Yang baru masuk udah infokan suaranya jelas kok. Mungkin sinyalnya daerah situ kali ya. Oke, jelas ya. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Jadi itu tadi bahwa stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi. Kemudian yang berikutnya, kita stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Ya, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Itu adalah objektif. Jadi status sosial merupakan satu tatanan hak dan kewajiban yang secara hierarkis terdapat suatu struktur formal dalam sebuah organisasi. Subjektif, yaitu status sosial merupakan hasil penilaian orang lain terhadap diri seseorang yang terkait dengan siapa seseorang tersebut berhubungan. Jadi, teman-teman mungkin suka mendengar ada istilah penilaian ya, ada penilaian yang objektif dan ada penilaian yang subjektif. Nah, ini maksudnya. Bisa dibaca kan, status sosial yang objektif atau status sosial yang subjektif. Ini ada 5 kriteria kedudukan sosial. Misalnya apa? Yang pertama itu dari kelahiran, keturunan. Yang kedua dari kepemilikan. Yang ketiga itu adalah kualitas pribadi. Dan yang keempat adalah otoritas atau prestasi. Seperti itu. Jadi itu kriteria kedudukan sosial dari kelahiran ya. Ini udah jelas. Dari lahirnya dia udah disebut jadi anak raja ya, gimana pun juga ya pangeran dia posisinya kan, kedudukan sosialnya seperti itu. Kemudian kepemilikan, contohnya ini karena terkait dengan kekayaan ya, kepemilikan itu status sosial, kedudukan sosial, misalnya jadi pemilik pengusaha ini kan, karena usahanya banyak jadi memiliki banyak harta, dia kedudukan sosialnya tinggi. Kemudian yang ketiga kualitas pribadi. Contoh kualitas pribadi kedudukan sosialnya adalah, contohnya adalah kiai atau ustadz ya, tokoh masyarakat. Itu pasti masyarakat kan menganggap bahwa wah, ustadz itu kualitas pribadinya baik. Jadi karena kualitas pribadinya memang baik, maka dia diangkat jadi ustadz atau jadi kiai. Seperti itu. Itu contohnya. Kemudian yang berikut adalah otoritas. Otoritas ini terkait dengan apa? Terkait dengan politik, terkait dengan jabatan. Jadi kedudukan sosial seorang lurah, seorang camat, seorang gubernur itu kenapa? Karena dia ya sama kayak Jokowi gitu, dari gubernur tiba-tiba jadi presiden. Kenapa? Karena dia mendapat otoritas dari siapa? Dari MPR. MPR dapat dari mana? Ya infonya dari pemilu, dari rakyat. Gitu. Rakyat memilih Jokowi, maka dia mendapatkan mandat, mendapatkan otoritas menjadi presiden, mengatur negara, punya otoritas, punya kekuasaan. Nah, kemudian kedudukan sosial bisa juga melalui prestasi. Prestasi itu apa ya? Mungkin teman-teman di sini sudah tahu lah. Masyarakat misalnya jadi atlet, atletnya terus juara, di mana juaranya apalagi juara internasional, otomatis kedudukan sosialnya akan tinggi, dihargai oleh masyarakat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Atau break dulu, minum kopi boleh yang bawa kopi? Oke, lanjut ya. Iya ya, baru masuk kok, masih semangat. Oke, lanjut. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Politik itu hanya dua, menguasai atau dikuasai. Ya, menguasai atau dikuasai. Nah, dari sini itu nanti ada yang disebut dengan istilah piramida kekuasaan.
Presiden punya anak buah gubernur, gubernur punya anak buah bupati, bupati punya anak buah camat, camat punya anak buah lurah. Nah, itu contoh adalah piramida kekuasaan. Nah, gubernur menguasai provinsi, ya kan? Bupati menguasai kabupaten, nah, kan? Camat menguasai kecamatan dan lurah menguasai wilayah desa. Jadi itu ada yang dikuasai dan ada yang menguasai. Itu yang disebut dengan piramida kekuasaan, dan otomatis itu akan membentuk stratifikasi sosial seperti itu. Kemudian bisa kita lihat lagi di sini ada stratifikasi sosial itu berdasarkan kasta, tipe kasta. Kalau di Bali itu ada kastanya, dari dulu sampai sekarang ada kastanya, dan itu udah bawaan lahir. Misalnya ada kasta apa itu di Bali itu ya, pokoknya ada 4 kasta kan, ada kasta sudra, ada apa, jadi ada golongan pendeta lah, ada golongan masyarakat biasa lah, ya kan. Nah itu di Bali itu dari lahir sampai mati ya itu terus. Kalau kastanya di situ ya dia nggak bisa naik ya, sampai kapanpun begitu. Itu dari lahirnya begitu. Nah itu ada tipe kasta di Bali. Oke, contohnya itu. Kemudian yang berikutnya ada oligarkis. Mungkin bukan bawaan dari India ya yang di Bali itu. Mungkin karena pengaruh Hindunya. Jadi dari agama Hindunya yang membuat ini jadi ada kasta-kasta. Karena di India pun Hindu, makanya dia ada mengenal kasta-kasta. Ya, seperti ini. Iya, bisa jadi itu karena masalah. Oke, yang berikutnya adalah tipe oligarkis. Oligarkis itu berarti tipe kerajaan. Jadi tadi kalau di Indonesia saya contohkan kayak di Indonesia kan mulainya dari kerajaan, banyak-banyak kerajaan kan. Ada kerajaan apa? Ada kerajaan di Jawa aja, ada Yogyakarta, ada Surakarta, ada Sriwijaya. Yang kerajaan yang sampai sekarang masih aktif, ya kan? Kerajaan Melayu, Deli, kemudian kerajaan di mana itu? Bone, Makassar, mana apa? Kemudian di Maluku, Ternate, itu kerajaan itu masih aktif. Sebenarnya masih ada raja-raja seperti itu. Itu ada tipe oligarkis. Jadi karena tipe oligarkis, otomatis dia akan membentuk stratifikasi sosial. Siapa rajanya, siapa rakyatnya, siapa patihnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tipe demokratis. Kalau tipe demokratis itu siap gimana? Ya demokratis itu kan suara terbanyak, komunikasinya dari masyarakat, seperti itu. Pemilih, contohnya kayak pemilu lah, demokratis, pemilihan umum siapa yang dipilih. Gitu. Kemudian kita bahas berikutnya adalah sistem sosial. Jadi sistem sosial ada merupakan keseluruhan struktur sosial dan proses sosial. Struktur sosial merupakan keseluruhan susunan status, peran, dan aturan-aturan yang mengikat status dan peran tersebut dalam sebuah interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Kemudian yang berikutnya, proses sosial merupakan segi dinamis dari struktur sosial yang terwujud dalam sebuah interaksi sosial. Jadi, proses sosial dinamis dari struktur sosial yang terwujud dalam sebuah interaksi sosial. Golongan miskin dengan golongan menengah dengan golongan kaya itu akan selalu berinteraksi. Contohnya begini, orang-orang kaya mau cari makan, misalnya mau makan, pasti pembantunya yang disuruh masak. Gitu kan. Pembantu itu adalah golongan bawah misalnya, sedangkan bosnya itu ada golongan atas. Itu mereka kan akan berinteraksi. Bosnya akan bilang ke pembantunya, tolong kamu hari ini masak yang enak, ya kan? Nah itu berinteraksi, dan itu ada dinamis dari struktur sosial. Nah, jadi ada komunikasi dan interaksi, dan itu ya di masyarakat pun sama seperti itu. Itu adalah sistem sosial.
Nah, kemudian kita perhatikan status sosial. Apalagi sekarang kayak Facebook kan, Facebook, Twitter, atau apa Instagram, apa itu di internet itu kita dengar dengan istilahnya apa? Media sosial, medsos, media sosial. Jadi kita berinteraksi, kita berkomunikasi dengan orang lain, ada bentuk komunitas, membentuk grup-grup, membentuk kelompok-kelompok, dan akhirnya seperti itu adalah bagian dari interaksi sosial. Status sosial. Orang dengan status sosial tertentu kadang mendapatkan kelebihan atau dikenal dengan istilah privilege dibandingkan dengan yang lainnya. Ya kan? Orang dengan status sosial tertentu kadang mendapatkan kelebihan atau privilege dibandingkan yang lainnya. Contohnya, privilege bidang ekonomi. Contoh privilege bidang ekonomi. Ini orang status sosial tertentu, misalnya apa? Misalnya Pak Ustadz atau Pak Kiai, bidang ekonomi nih. Pak Ustadz, Pak Kiai ini belanja ke pasar. Nah, ketika dia mau bayar, ini si pedagangnya tahu karena ini ada Ustadz atau Kiai, malah ngomong, udah Pak Ustadz, ini saya mau sedekah aja lah. Ya kan? Atau kadang-kadang, udah Pak Ustadz, bawa aja lah. Itu adalah kelebihan atau privilege. Itu karena status sosial. Orang statusnya apa? Oh, Ustadz, Kiai. Akhirnya padahal kiainya mau bayar karena kiainya juga punya uang misalnya, tapi karena ininya senang kiainya belanja ke warungnya, malah bilang doakan aja Pak Ustadz biar berkah, Pak Ustadznya dikasih gratis. Nah, ini adalah kelebihan, privilege. Status berikutnya, privilege bidang sosial. Nih, privilege bidang sosial contohnya ya ini yang kadang-kadang berlebihan kalau di Indonesia ya. Privilege bidang sosial di Indonesia sering berlebihan. Contohnya apa? Contohnya misalnya anggota dewan, anggota DPR. Anggota dewan atau anggota DPR itu ingin didahulukan, mau naik pesawat, nggak mau antri. Ya kan? Terus siapa lagi? Apa namanya? Ya itulah contohnya privilege bidang sosial di masyarakat misalnya. Pejabat kalau datang tiba-tiba mau lewat aja jalannya dikosongin misalnya. Itu privilege bidang sosial. Orang lain macet-macet di Jakarta. Ini pejabat pakai Force Rider dikawal mobilnya suruh pada minggir. Ya kan? Nah, itu privilege bidang sosial. Karena ada statusnya dia, karena statusnya menteri, karena statusnya presiden, maka harus diutamakan. Itu kelebihannya. Kemudian privilege bidang kebudayaan ya contohnya itulah. Mungkin teman-teman bisa tahu contoh privilege bidang kebudayaan bahwa status sosial tertentu akan mendapatkan kelebihan dibanding yang lain. Contoh di bidang kebudayaan misalnya apa? Tokoh masyarakat misalnya kebudayaan itu ada konser atau ada pertunjukan show, pertunjukan misalnya tarian atau apa gitu dalam suatu daerah. Lalu datanglah pejabat, karena statusnya pejabat maka dia diberikan kesempatan duduk di kursi paling depan. Itu ada contohnya privilege atau kelebihan-kelebihan karena status sosial. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, kita lanjut. Diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial atau perbedaan sosial merupakan pembedaan warga masyarakat ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal. Sedangkan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial ini mengelompokkan masyarakatnya ke dalam struktur kelas yang bersifat hierarkis dan vertikal dari atas bawah gitu loh.
Kalau horizontal itu ke kanan ke kiri, jadi dibeda-bedakan, tidak ke atas ke bawah, tapi ke kanan ke kiri, sejajar maksudnya, sejajar lah. Jadi diferensiasi sosial itu membedakan masyarakat secara horizontal, artinya sejajar, tidak membeda-bedakan hierarkis atau ada tingkatan-tingkatan. Ciri-ciri diferensiasi sosial, contohnya dari ciri-ciri fisik, contohnya adalah dibedakan karena warna kulitnya atau karena rasnya misalnya. Dari warna kulit misalnya ada kulit hitam, kulit putih, kulit coklat. Itu ciri fisik. Kemudian dari ciri-ciri sosialnya, misalnya contohnya dari dibedakan berdasarkan pekerjaan. Kemudian dari ciri-ciri budaya, misalnya dari adat istiadatnya. Nah, diferensiasi sosial kan tadi sudah disebutkan bahwa diferensiasi sosial ini dibedakan berdasarkan horizontal, jadi mengelompokkannya secara horizontal. Ya, berdasarkan jenis kelamin, misalnya laki dan perempuan. Kemudian berdasarkan ras, tadi di atas sudah disebut. Berdasarkan profesi, misalnya ini guru, ini dokter, ini apa, ini pengusaha, ini pedagang. Kemudian berdasarkan klan atau kelompok, atau berdasarkan suku bangsa, atau juga bisa dibedakan berdasarkan agama. Ini adalah diferensiasi sosial, artinya tidak ada tingkatan, semuanya sama, ya, setara, sejajar. Itu namanya diferensiasi sosial. Tapi kalau dibeda-bedakan, ada tingkatan-tingkatannya, itu namanya stratifikasi sosial. Ya, sampai sini ada pertanyaan, jelas tidak? Oke, kalau sudah jelas, mari kita tinjau kembali videonya. Saya senang memutar videonya supaya diulang-ulang. Semakin diulang akan semakin ingat. Jadi itu harapannya. Oke. Mulai lagi dari awal. Struktur sosial. Ini yang buat anak SMA 3 Semarang ini. Tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam suatu masyarakat. Ya, silahkan diperhatikan videonya sambil dicatat kalau perlu. Diingat-ingat dan dicatat. Jadi kalau ingin mengingat itu dicatat, karena dengan dicatat maka memori kita akan menyimpannya, otak kita akan menyimpannya dalam memori. Oke.
Oke ya. Ini yang baru datang juga udah bisa melihat videonya tadi tentang struktur sosial ya. Tentang struktur sosial. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak ini? Kalau yang baru datang nggak apa-apa. Ini kalau mau di reply, saya reply lagi ya. Di reply lagi. Barangkali tadi apa namanya? Layar videonya masih gelap. Oke ya. Jadi itu tadi video tentang struktur sosial. Jadi ciri-ciri diferensiasi sosial itu apa? Bisa berdasarkan ciri fisik, ciri sosial, ciri budaya. Nah, jadi diferensiasi sosial bisa berdasarkan jenis kelamin, ras, profesi, klan, suku bangsa, agama, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Dan ini adalah tugas. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa pertemuan untuk 3 jam. Ini kan seharusnya materinya adalah 3 jam pertemuan. Jadi sampai jam 11.15 kalau nggak salah ya. Dan saya mendapatkan informasi untuk untuk pembelajarannya. Jadi untuk pembelajarannya adalah dari jam 9 sampai jam setengah 11 itu kita membahas materi, kemudian sisanya sampai jam 11 malam itu adalah untuk membahas tugas. Ya, ini karena saya sudah selesai, ini ada waktu untuk membahas tugas. Tapi sebelum saya serahkan tugas ini, kalau kita mau review lagi dari depan boleh. Jadi kita akan review lagi, terutama buat teman-teman yang baru datang, ya. Oh, deadline-nya saya sih 2 minggu biasanya. Deadline tugas itu 2 minggu. Oke, saya tambahkan.
Oke, untuk apa ya namanya, untuk loginnya ya, tugas dikumpulkan di email ya. Hmm, di email ya. Ah, cincailah keduanya boleh. Kalau saya mungkin lebih enak di email boleh, di Facebook boleh, tapi supaya lebih seragam, sebaiknya di email saja. Kenapa? Karena dengan email saya kan lebih mudah untuk mengeceknya. Jadi kalau untuk mengecek itu saya biasanya lebih suka menggunakan email. Tapi kalau teman-teman senang pakai FB, kirim ke FB ya nggak masalah. Ya, oke, nggak masalah. Email boleh, di Facebook boleh. Oke ya, dicatat ya alamat email saya sudah. Suaranya hilang. Oh, masa sih? Teman-teman masih dengar suara saya kan? Kedengaran jelas. Dengar, masih dengar kok. Iya masih ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau bertanya tidak? Ya bolehlah. Silahkan. Ya, saya sih atur aja. Nggak apa-apa lah di FB dan di email nggak apa-apa. Karena kalau lebih enak itu email. Kenapa? Karena saya ngeceknya akan cepat. Tapi kalau dari FB kan kadang ada pesan dari teman saya, dari kenalan yang lain, itu kan kadang masuk-masuk juga. Jadi agak sulit ngeceknya. Tapi kalau via email itu pasti ngeceknya lebih cepat. Ya, pasti di email lebih cepat. Nah, ya, ya. Jadi ini saya kasih tambahan. Jadi lebih aman jika menggunakan email. Kenapa? Karena di situ bisa menggunakan subjek. Di emailnya bisa ditulis subjeknya. Nah, untuk subjeknya ada tugas sosiologi, kemudian namanya siapa. Ya. Karena kalau di FB kan namanya nama nggak jelas. Nama siapa, namanya yang lucu, nama aneh gitu kan. Tapi kalau di email itu kan namanya pakai nama yang teman-teman dapatkan supaya di ijazah itu tertulisnya nama siapa, atas nama siapa di ijazahnya nanti. Jadi gunakan namanya yang betul untuk mengirim tugas. Karena pengalaman sebelum-sebelumnya ketika diberikan tugas eh, sering menggunakan nama Facebook atau nama aneh gitu. Jadi ketika mengecek mau memberi nilai bingung. Oh ini siapa ini si yang lucu sekali ini siapa namanya gitu kan. Eh,
gitu. Iya, jadi kalau untuk tugas tolong jangan pakai nama unyu, pakai nama yang akan digunakan pada saat daftar dan pada saat ijazah gitu. Sesuai nama untuk ijazah dan akte kelahiran lah, atau sesuai KTP lah ya. Tolong jangan pakai nama yang aneh-aneh gitu supaya saya mudah, nanti kan saya ada daftar namanya, saya mau memberi nilai, memberi tugas, nah, seperti itu. Oke, balik lagi ke slide katanya. Oke, saya balikin lagi ke slide. Oke, gimana? Masih sampai sini ada pertanyaan tidak? Wah, kok disuruh tidur nih? Ada yang nyuruh tidur ya? Ya nggak usah tidur, masih ada waktu kok. Masih ada waktu sampai setengah 11. Kita masih ada waktu 30 menit lagi. Ini bisa kita review kembali apa yang sudah kita datang. Uh, Stratifikasi sosial, ya. Jadi untuk malam ini kita bahas tentang struktur sosial sekilas, stratifikasi sosial, dan juga diferensiasi sosial, ya. Oh, minta slide tugas. Kalau slide tugas itu bisa ditampilkan. Oke. Ini kan. Ini pasti ada yang bertanya. Dulu angkatan sering bertanya, ini tempat tinggal Anda ini gimana nih Pak? Saya kan sekarang di Taiwan Pak, bukan di Indonesia. Oh, kalau saya bebas karena tugas Anda adalah belajar, ya. Karena Anda lagi belajar, jadi saya bebaskan teman-teman mau buat gambaran stratifikasi sosialnya di mana. Mau yang di Indonesia, mau yang di Taiwan, boleh. Kalau tahu struktur sosialnya, stratifikasi sosialnya Taiwan, ya silahkan. Kalau yang nggak bisa ya, yang paham di Indonesia ya buat yang buat Indonesia. Kalau buat Taiwan, orang Taiwan ngerti ya buat yang di Taiwan, nggak masalah, ya, tidak masalah. Silahkan aja beda. Eh, apa namanya, bisa dibuat di mana saja tempat Anda tinggal sekarang. Jadi teman-teman tinggal misalnya yang di Taipei atau yang di Kaohsiung atau di mana di Tainan, itu bisa melihat kondisi sosial masyarakatnya sendiri seperti apa. Jadi bisa nanti dibuatkan apa namanya, bisa dibuatkan stratifikasi sosialnya seperti apa. Nah, setelah belajar tentang stratifikasi sosial ini, harapannya teman-teman bisa tahu apa itu stratifikasi sosial, apa itu diferensiasi sosial. Ya, ini ada tugasnya, silahkan di screen, ya. Nanti deadline-nya adalah 2 minggu, ya. Deadline 2 minggu, alamat emailnya sudah saya tampilkan di sini, ya. Saya minggu kemarin tidak ke Taipei karena saya ada urusan lain, jadi saya nggak bisa hadir kemarin. Kalau ada yang bertanya, Pak Rahmat yang mana kemarin hadir nggak? Oh, saya tidak hadir. Karena saya ada keperluan lain, jadi saya berhalangan untuk hadir ke Taipei. Gitu. Oke, sampai sini jelas ya? Gimana? Kita lanjutkan diskusinya. Ada pertanyaan tidak? Lanjut. Lanjut diskusi. Kenapa? Karena materinya kita tuntaskan tadi sudah
Stratifikasi itu apa, Pak? Stratifikasi, kalau disebut dengan istilah lain adalah tingkatan atau strata. Betul, strata. Kalau ini bisa kita sebutkan tingkatan ya. Hierarkis ya kan. Jadi tingkatan ya kan. Oke, apa perbedaan stratifikasi sosial yang terbuka dan tertutup? Mungkin ya, mungkinkah terwujud? Ya betul, ini salah ketik, maaf ya. Ini belum sempat saya masih ada yang salah ketik, mohon dimaklumi ya. Jadi Karl Marx telah mengembangkan paham komunis yang menginginkan terbentuknya masyarakat tanpa kelas. Menurut teman-teman ini, mungkinkah dapat terwujud? Ya, kan? Pertanyaannya itu, mungkinkah dapat terwujud masyarakat tanpa kelas? Nah, terus berikan alasannya, gitu. Berikan alasannya. Terwujud atau tidak? Kalau misalnya terwujud, alasannya apa? Kalau tidak terwujud, alasannya apa? Jadi berikan alasannya. Mengapa demikian? Jelas ya? Soalnya jelas ya? Oke. Oke, selanjutnya gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada. Bagus. Pinter-pinter semua. Alhamdulillah. Pak, tugas terakhir maksudnya gimana? Yang mana? Karl Marx telah mengembangkan paham komunis yang menginginkan terbentuknya masyarakat tanpa kelas. Menurut pandangan kalian, mungkinkah dapat terwujud masyarakat tanpa kelas yang dibayangkan Karl Marx tersebut? Dan berikan alasannya mengapa demikian. Iya, salah ketik ya, harap maklum. Harusnya diedit, ini udah nggak bisa diedit. Mungkinkah dapat terwujud? Nah, mungkinkah? Stink. Aduh, aduh, aduh. Oke, jelas ya.
Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Wah, ada yang belum mengerti. Apa yang belum mengerti nih? Bagian mananya yang belum mengerti? Coba deh, tonton dulu videonya nih. Nah, ini saya ambilkan satu video lagi, coba dilihat. Apa sudah bisa dimainkan atau belum? Apa yang belum mengerti? Silahkan tolong diulang pertanyaannya. Sampai lupa Pak, sampai nggak dapat rapot. Wah, tadi itu jawaban tugasnya bagaimana? Oh iya, jawabannya harus dibikin dulu. Kan gini, kan ada tokoh namanya Karl Marx. Dia mengedepankan ide komunis. Namanya dia sebut komunis. Ya, komunis itu adalah mengedepankan bahwa masyarakat tanpa kelas. Jadi semuanya dianggap sama, nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada kelas atas, nggak ada kelas bawah. Semuanya dianggap sama. Ya, semuanya dianggap sama. Nah, mungkinkah ada masyarakat yang demikian, yang masyarakat tanpa kelas itu? Jadi semuanya sama, nggak ada kaya, nggak ada miskin. Mungkinkah atau tidak? Jika mungkin, bagaimana? Jika tidak, bagaimana? Kenapa? Gitu. Jelasin. Berikan penjelasannya di sini. Oke, Karl Marx telah mengembangkan paham komunis. Ya, Karl Marx mengembangkan paham komunis yang menyebutkan masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas itu artinya semuanya dianggap sama, semuanya satu. Jadi nggak ada kelas atas, nggak ada kelas bawah, nggak ada kaya, nggak ada miskin, semuanya sama. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkinkah pernyataan Karl Marx tersebut? Bisa atau tidak? Kau bisa bagaimana, kau tidak bagaimana? Berikan alasannya. Gitu loh. Mengapa demikian? Oke ya, jelas ya, pertanyaannya udah jelas? Jelas nggak nih? Oke, kalau sudah jelas, coba perhatikan video berikut. Ya, wah ini udah ada nih jawaban tugasnya nih ya. Kalau teman-teman nonton videonya bisa melihat tuh contoh-contohnya jawabannya. Belum mengerti artinya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti bisa di ini kan dibaca ya sambil dibaca.
baca ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa kita diskusikan. Makanya kita ada kelas di sini, kita bisa diskusi. Oke. Oke ya. Jadi itu tadi ada tentang sekilas tentang stratifikasi sosial, terbuka dan tertutup. Sudah disebut tadi di situ, nanti ya tinggal didiskusikan. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Silakan kalau yang ada masih pertanyaan. Sepuluh menit lagi. Tugasnya kalau bisa disiplin, jangan ditumpuk-tumpuk. Nanti kalau sudah akhir semester baru ngerjain, banyak sekali tugas nanti yang harus dikerjakan. Kadang di situ saya merasa sedih. Mbaknya melihat videonya dari mana? Oh, dari PDA ya. PDA-nya apa ini? iPad atau apa ini? Di situ saya merasa sedih. Oke, baiklah saya akan menjelaskan dulu sekilas bahwa pada prinsipnya Wizik itu menggunakan flash. Dan salah satu kelemahan flash adalah dia tidak kompatibel dengan perangkat Apple. Perangkat Apple itu contohnya ya iPad PDA. Itu di beberapa angkatan sebelumnya pun sama mengalami hal yang sama dengan saya, teman ini yang layarnya hanya hitam saja, nggak bisa melihat apa-apa. Itu karena dia menggunakan iPad katanya. Setelah dicek-cek, oh iya ternyata dari Apple itu tidak kompatibel. Jadi kalau dia pakai laptop, pakai Windows, itu dia bisa. Nah, ya ini mungkin nanti coba aja nanti di solusinya gimana, apa diinstalkan flashnya di iPad-nya begitu ya. Oke, untuk perkenalannya masih mau dilanjut. Karena angkatan sebelumnya juga sama, ada beberapa orang yang menggunakan iPad juga bermasalah pada saat setel video atau pada saat login di Wizik. Ya, artinya flashnya bermasalah, nggak bisa melihat lewat flash. Oke, ada pertanyaan lagi yang ini ditanyakan, silakan. Ini waktunya sudah apa namanya 10 menit lagi ya. Masih belum kenalan juga. Oke, perkenalkan, nama saya Ada. Jelas, Facebook saya juga sudah dimasukkan ke grup, jadi hal-hal lain yang perlu dijelaskan. Ya, alhamdulillah saya di sini sudah dengan keluarga, makanya tadi pada saat awal kelas mungkin teman-teman mendengar suara-suara anak-anak, itu karena ada anak dan istri saya. Jadi saya sini udah dengan lengkap keluarganya. Anak saya 3, 2 laki 1 perempuan, dan sudah kumpul semua di Taiwan di sini, alhamdulillah. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya lagi silakan, atau ada yang mau bikinin kopi? Oke, asli mana? Berapa lama di Taiwan? Saya di Taiwan sudah memasuki
2 tahun 3 bulan. Sudah 2 tahun 3 bulan. Ya, menuju 3 tahun lah. Aslinya gimana? Aslinya saya itu dulu, saya kecil tinggal di Subang, Jawa Barat. Kemudian ke Bandung, kuliah di Bandung, sekarang di Taiwan. Satu kali lebaran Bang Toib, Pak. Oh, enggak Bang Toib, istri saya ada di sini, anak saya ada di sini, ya bukan Bang Toib lah. Baru satu kali lebaran saya nggak pulang. Lebaran tahun lalu saya pulang. Iya, lebaran tahun ini saya nggak pulang. Karena saya lebaran ini di KDI, sempat ke KDI pas lebaran kemarin. Tapi lebaran tahun lalu saya pulang. Jadi tahun ini saya merasakan puasa full ya, 30 hari ya. 29 hari merasakan puasa 29 hari di Thailand. Alah, saudara logat Sunda modok pisan, wah. Begitu ya. Baiklah, nanti saya akan menggunakan logat Jawa. Oh, logat Jawa ya. Karena istri saya orang Semarang, jadi ya mudeng tuh ya bahasa Jawa siti-siti ya mudeng tuh ya. Orang apa tuh ya ngomong wong Jawa. Wong Jawa akeh nang ndi-ndi ya. Ya. Ada di Cianjur, ya alhamdulillah saya lah. Semarangnya mana? Oh iya, kalau Semarangnya saya di Sampangan. Di Sampangan Semarangnya. Mudeng to, yo yo iso mudeng to yo. Wong bojone wong Semarang tapi ora mudeng Jawa. Mesake to ya. Alah alah alah, nanya lengkap. Namanya kenapa? Emang mau nanya RT RW segala? Oh, mau mampir ya. Pokoknya di Sampangan aja ya. Eh, wah, boleh kalau kirim bingkisan boleh. Lagian juga siapa yang di sana mertua saya. Eh, kan istri saya yang orang Semarang. Eh, di Sampangannya dan di Kretek Wesi ya. Udah sebut aja gitu, Kretek Wesi. Oke ya, perkenalannya sudah cukup. Bukan, saya bukan Pamanukan. Saya dari Kalijati. Ya, bapak saya itu dulu TNI Angkatan Udara berdinas di Pangkalan Udara Lanut Surya Dharma Kalijati. Jadi ya saya besar di Subang dan lama di Bandung kuliah di Bandung. Ya separuh separuh usia saya dihabiskan di Subang. Oke, ada lagi pertanyaan? Lima menit lagi, silahkan yang mau bertanya. Oh iya, di sini saya kuliahnya di sini saya kuliahnya di Chungli ya, di Chungyeon Tase. Di Chungli, Chungyeon Tase. Ya, jauh ya, makanya saya nggak ke Taipei. Oh, yang di Taipei itu yang dekat ke sana ya, dekat. Oh, ada orang Taoyuan ya, di Chungli, Taoyuan, Fuxin, Fuxin. Fuxin tuh sebelah mana? Saya malah nggak ngerti saya. Fuxin. Fuxin itu satu stasiun setelah Chungli ya, arah itu yang ke arah Sinchu ya, Fuxin. Iya betul. Oke, ada lagi kok malah bahas yang lain. Ini waktunya sudah
semakin mendekat, 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Insya Allah jadwalnya sosiologi itu adalah setiap hari Senin. Kebetulan karena semalam saya baru dapat jadwal, jadi saya masih konsolidasi. Malam ini yang matematika berhalangan hadir. Jadi ya saya manfaatkan waktunya untuk sosiologi sebagai pengganti kelas tadi malam. Jadi tolong diingat jadwalnya bahwa sosiologi itu jadwalnya adalah Senin malam. Matematika tutornya siapa? Oh, saya belum tahu juga. Nanti coba tanya ke akademik ya, karena saya juga kadang nggak ngerti siapa-siapa tutornya. Yang jelas, saya ngajar sosiologi, udah saya ajarkan sosiologi, jadwalnya hari Senin malam. Udah, itu saja yang bisa saya tanya. Gitu. Jadi kalau untuk yang lain-lain mungkin lebih jelas jika diskusi dengan pihak akademik. Seperti itu ya. Ya, silahkan ke akademik sajalah pertanyaan yang tidak terkait dengan sosiologi. Ya kayak masalah modul, masalah pembayaran, masalah administratif, masalah lain-lain ya ke itu aja, ke akademik. Kalau saya kan nggak ngerti, jadi kalau ditanya apa-apa nanti saya salah jawabnya. Jadi langsung saja kepada pengurus ke akademik yang memang berwenang memberikan jawaban. Itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga materi pertama kita tentang sosiologi ini, terutama tentang struktur sosial, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial, bisa dipahami. Insya Allah minggu depan akan kita bahas lagi. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman merasa, kok ini terlalu cepat Pak, kok ini terlalu cepat. Oh, nggak masalah, minggu depan kita bahas lagi. Tugas dikumpulkan 2 minggu dari sekarang. Ya, setiap deadline tugas itu 2 minggu. Saya diskusi dengan angkatan sebelumnya ketika saya bilang minggu depan dikumpulkan, mereka merasa keberatan. Akhirnya mereka menyatakan bahwa tugas dikumpulkan 2 minggu. Baiklah, saya ikuti 2 minggu. Ya. Tapi walaupun di 2 minggu bukan berarti teman-teman bisa santai. Tapi jangan akhirnya nanti ditumbuk 2 minggu juga nggak dikerjain, tiba-tiba akhir semester baru lapor. Wah, saya tugasnya belum dikumpulin semua, wah baru ribut. Akhirnya repot sendiri. Jadi biasakan untuk menyelesaikan tugas secepatnya. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ilmunya bermanfaat, baik untuk saya pribadi juga buat teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita pelajari ini membawa kebaikan buat kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan semoga kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa bertemu kembali di minggu akan datang. Silahkan dipelajari tugasnya, dibaca-baca. Insya Allah modulnya akan saya upload di grup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wan An.